Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Putar lagu masuk penjara, ekstrim ya. Dalam artian ya mungkin kita bisa katakan sekarang ini tidak bisa sembarangan kita putar lagu kalau dia bersifat komersil. Saya sebagai orang yang suka buat lagu juga turut prihatin juga sih. Walaupun ya itu memang risiko. Mi Gacoan direkturnya atau pemiliknya lah dilaporkan pidana sepertinya karena penggunaan lagu-lagu atau musik Indonesia lah terutama bisa dikatakan dalam tanda kutip secara ilegal karena tidak membayar royalti merujuk ke Undang-Undang Nomor 28 2014 kalau nggak salah tentang hak cipta. Jadi perlu kita semuanya, baik kita netizen, Facebooker, YouTuber, TikToker, siapa saja di dunia maya ini, khususnya juga bagi para pengusaha, katakanlah restoran, kedai kopi, kafe, diskotik, bar gitu kan, untuk memahami bahwa memang ada undang-undangnya tentang hak cipta tersebut dan itu memang dalam rangka bagaimana hak para pencipta lagu dan para pemegang hak cipta tersebut, katakanlah lagu atau musik, mendapatkan royalti yang dalam hal ini lembaga manajemen konsumen kalau nggak salah. Itulah yang mengurus royalti para pencipta lagu, para musisi yang mendaftarkan hak ciptanya ke lembaga tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat awam tidak perlu terlalu khawatir. Ini lebih kurang untuk para pengusaha yang memang menggunakan lagu tersebut untuk keperluan atau kepentingan bisnis atau komersil. Ya sebenarnya termasuk itu juga nanti sampai ke katakanlah apa ya, nikahan gitu kan. Ya organ-organ tunggal itu nanti sepertinya bakal kena juga. Organ tunggal, pengamen mungkin ya enggak lah pengamen. Tapi kalau pengamen kelas elit ya kena juga, yang live musik di kafe itu bakal kena semua tuh, yang konser, termasuk juga ini yang mau buat acara apa misalnya festival band, semua tuh harus mengurus hak ciptanya, lagu apa yang mau dinyanyikan. Kalau enggak bisa kena itu, bisa kena pidana kalau kita menggunakan lagu atau menyanyikan lagu di suatu acara. Ya juga seperti di hotel-hotel kan kadang tuh ada yang mutar lagu agak-agak sayup-sayup, itu semua harus bayar royalti. Itulah apanya, undang-undangnya itulah yang berlaku. Dan yang mengenai Mi Gacoan itu ya mungkin itu menjadi pelajaran juga bagi siapa saja, terutama bagi pengusaha restoran, kafe, diskotik. Itu ada angkanya tuh kalau nggak salah ya. Kalau untuk restoran itu dihitung per kursi, kafe, restoran, kedai makan, kedai kopi per kursi. Satu kursi itu 60.000 per tahun. Jadi kalau kafenya tuh atau restorannya punya 100 kursi, kali aja 60.000, 600.000 per tahun. Begitulah apanya lebih kurang bayaran royaltinya. Ada yang kalau minibar atau apa gitu 180.000 per meter persegi. Jadi kalau bar, diskotik dihitung meter persegi, dihitung luasnya itu berapa luasnya bangunannya mungkin ya kan, per meter persegi per tahun. Jadi perlu bagi kita bahkan UMKM, pokoknya di mana ada aktivitas memutar lagu atau memutar musik yang berhak cipta ya, yang berhak cipta. Kalau kebetulan lagu yang kita putar tidak berhak cipta nggak apa-apa. Jadi itu solusinya mungkin bagi kawan-kawan yang punya kafe, yang sudah biasa tiap malam atau tiap hari mutar musik gitu kan. Solusinya itu cari musik atau lagu-lagu yang tidak berhak cipta, atau mungkin ya putar aja lagu-lagu Eropa sana yang karena ya mungkin tidak ada petugasnya gitu kan, atau intel-intelnya tidak sampai ke kampung kita lah. Jadi kalau lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu artis-artis Indonesia itu ya bisa menjadi apa, bisa dilaporkan kita. Ya soal adanya ini ya itu sudah bagian dari apa juga tuntutan dunia industri musik itu sendiri. Bagaimana sebuah karya, katakanlah lagu, setidaknya kita katakan ada ya royaltinya, bukan hanya sekedar penghormatan, tapi ya itu sesuatu yang dinikmati. Sama juga seperti kita ke kafe misalnya kan. Ke kafe kan kita minum, makan situ. Nah, dengar musik itu sama juga menikmati apa, mengkonsumsi musik lah ibaratnya kan. Ya mungkin saja banyak orang juga terutama para pengusaha kafe atau restoran itu jadi apa, atau juga orang awam kita masyarakat juga jadi ini, ngapain juga kita ini putar gitu kan. Akhirnya nanti ada persepsi bahwa ya udah
biarin aja, nggak usah putar lagu-lagu orang Indonesia di. Memang seni musik itu, lagu itu kan memang untuk diperdengarkan, disitulah apanya kan, berprosesnya itu diperdengarkan. Jadi apabila sebuah lagu yang berhak cipta kita putar untuk kepentingan komersil, wajar saja orang atau kita yang memutar itu bayar royalti. Toh kita kan memang untuk komersil juga, walaupun misalnya tidak secara langsung. Kalau yang langsung itu kan misalnya konser, itu kan langsung. Kalau di kafe-kafe, di restoran, di kedai kopi, itu kan mungkin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha komersil tersebut. Usaha komersilnya memang jualan makanan, jualan minuman, tetapi musiknya atau lagunya itu menjadi bagian, atau mungkin di beberapa tempat usaha itu memang menjadi magnetnya juga, apalagi yang ada live musicnya kan, live musicnya seperti kafe-kafe. Ya itulah kenyataannya, wah semuanya harus bayar royalti. Tapi kalau mau bicara solusi, ya solusinya cari aja lagu-lagu yang tidak berhak cipta. Masih banyak lagu-lagu yang tidak berhak cipta, seperti lagu-lagu Melayu, seperti apa ya, lagu Sri Mersing mungkin tidak berhak cipta, seperti lagu-lagu NN itu, no name itu biasanya tidak berhak cipta, tetapi kadang musiknya, aransemennya itu berhak cipta. Ya mungkin itu cocok untuk yang mau live music. Live music kan musiknya kita yang ini, atau lagu-lagu barat aja mainin di kafe-kafe. Ini kan untuk kawan-kawan lah mungkin yang lagi galau juga ya kan, termasuklah itu kawan-kawan organ tunggal. Ya mana tahu, apalagi seperti di Batam ini kan yang hari-hari didatangi orang-orang Jakarta. Mana tahu orang lembaga tersebut lagi lewat di tempat kita main, terus kita lagi nyanyiin lagu yang berhak cipta, bisa dilaporkan kita. Memang agak-agak dilematis gitu. Bisa kita katakan nasib-nasiban juga gitu kan. Setiap minggu ini kan ada yang dapat job ini kan, mungkin udah mulai mikir nih, lagu apa aja yang bisa kita bawain yang nggak perlu ngurus royaltinya. Yaitu di dalam undang-undang itu sudah diatur, memang harus izin penciptanya yang pegang hak cipta. Organ tunggal juga kan komersil itu. Pokoknya semua yang diputar di tempat yang bersifat komersil, maka dia akan dianggap bagian dari komersilisasi lagu tersebut. Begitu aja lah. Kalau karaoke kan sudah lama mereka memang ada bayar royalti semua itu rata-rata. Ya, yang jelas kalau soal kenapa harus bayar royalti, yaitu sudah menjadi tuntutan dunia industri musik atau lagu itu sendiri. Sebagaimana juga siapa saja pun melakukan jual beli, jual cendol, jual gorengan. Kami ini yang buat lagu ini ya jual lagu lah. Kapan dia dinikmati orang, itulah apanya. Disitulah berprosesnya sebuah karya itu. Ya mungkin banyak juga sudah yang frustrasi ya, artis-artis papan atas bahkan yang mungkin merasa capek, nggak mau lagi bikin lagu, nggak mau lagi ini, karena mereka terbentur di royalti tersebut. Ya karena itulah pemerintah sudah mengakomodir kepentingan para seniman juga, terutama dalam hal ini para musisi, para pencipta lagu juga, yang ya banyak juga yang kere-kere. Dan itu juga positifnya tuh bagi seniman, terutama pencipta lagu, para musisi bisa kembali bangkit, bersemangat gitu untuk ya selalu menciptakan lagu lah. Dan solusinya untuk yang ini tadi, kalau tidak mau kena royalti atau tidak mau bayar royalti misalnya, ya cari aja lagu yang kira-kira tidak berhak cipta, yang kira-kira aman, itu silakan diputar, silakan dimainkan live music gitu kan. Atau dengan adanya sekarang ini musik AI, ya bisa bikin sendiri. Mungkin itu bisa jadi solusi bagi kawan-kawan yang misalnya punya kafe yang pendapatannya masih gitu pas-pasan, bikin aja di AI. Suno misalnya, bikin akun di Suno itu yang berbayar, tapi berbayar mungkin 200.000 per bulan. Itu Anda bisa membuat 8.000 lagu, dan lagunya itu suka-suka Anda gitu kan. Sambil promo kafe Anda sendiri, misalnya kafe belacan, bikin aja lagu belacan dalam bentuk beberapa genre gitu. Tinggal ngasih judul aja, programnya bikinkan lagu dalam waktu 3 atau 5 detik saja. Ya itulah, silakan diputar terus. Mau genre apa juga ada itu. Ya mungkin itu solusinya lah bagi kawan-kawan yang mungkin lagi galau gitu kan. Gimana ini? Takut kena lapor juga seperti Mi Gacoan. Ya itulah apanya. Di satu sisi ya saya tentu menyambut baik adanya undang-undang tersebut, adanya peraturan tersebut, yang dengan itu karya-karya kami lah dalam tanda kutip dihargai gitu kan. Tidak ya selalu dikonsumsi secara gratisan gitu kan. Orang capek-capek rekaman, apalagi yang band-band besar itu kan, capek-capek dia rekaman, modal yang jutaan, atau lagunya udah jadi, diputar orang gratis aja di mana-mana. Mungkin perlu adaptasi lah dalam proses penghargaan terhadap hak cipta tersebut. Ya lebih kurang begitu aja lah. Bagaimanapun ya
saya tetap turut prihatin dengan adanya masalah yang seperti Migacon tersebut, di mana lembaga tersebut sebenarnya sudah memberi sosialisasi sejak tahun 2022, sudah memberikan teguran, tetapi ya masih mungkin tidak diindahkan. Karena itulah akhirnya dilaporkan ke polisi. Ya mungkin sekaligus ini menjadi juga bagi kita semuanya yang kalau pencipta musik pencipta lagu ya positif bagi kami, bagi yang penikmat musik ya penikmat lagu gitu kan, yang pendengar atau ya pengusaha yang komersil ya mungkin perlu dipertimbangkan secara inilah bagaimana solusinya atau bagaimana efeknya terhadap usaha Anda, atau mungkin ya seperti tadi ya bayar aja royalti. Kalau untuk restoran atau kedai kopi per kursi 60.000 per tahun, 100 kursi berarti 600.000 per tahun. Itu sudah pembayaran kolektif, mungkin kolektif untuk lagu-lagu atau karya cipta yang ada di lembaga itu. Kalau ada pula yang royaltinya didaftar di Malaysia misalnya, lembaga lain lagi, ya itu lain lagi ceritanya. Ya itu lagi yang akan komplain, itu lagi yang akan melaporkan mungkin sesuai dengan aturan yang melekat pada lembaga tersebut. Ya karena itu mungkin menjadi solusi juga mutar lagu-lagu barat yang mungkin ya tidak sempat juga orang tuh mau ngurus ke sini intelnya tuh kan, dia ada intel yang melaporkan kita gitu. Ya juga semuanya lah, di mana aja, baik itu di hotel, di pantai-pantai, itu kan pantai komersil juga tuh. Masuk kan bayar tiket, itu pemutaran lagu di situ akan dianggap komersil juga, bagian dari usaha komersil. Ya di satu sisi itu adalah penghargaan terhadap karya orang, karya para seniman itu sendiri. Sobat dan Assalamualaikum. Hang kebun, akulah hang kebun. Tiap pagi pergi ke kebun. Ku tanam ubi, ku tanam jagung. Kalau haus, aku panjat kelapa. Hang kebun, akulah hang kebun. Ada bini cantik jelita. Bila dah siang, dia pun datang bawa nasi, ikan sambal belacan. Ini negeri subur dikata orang. Tongkat kayu, batu jadi tanaman. Banyak lady pergi ke tanah Arab. Sini susah, gaji tak cukup-cukup. Ini negeri surga dikata orang. Sejak dulu sudah jadi rebutan. Banyak pula hantu berkeliaran. Muka manis kerja tipu-tipu. Daripada aku pusing, aku pergi tebang hutan, menanam jagung di kebun kita. Hang kebun, ada bini cantik jelita. Bila dah siang, dia pun datang bawa nasi, ikan sambal belacan. Ini negeri subur dikata orang. Tongkat kayu, batu jadi tanaman. Banyak lady pergi ke tanah Arab. Sini susah, gaji tak cukup-cukup. Ini negeri surga dikata orang. Sejak dulu sudah jadi rebutan. Banyak pula hantu berkeliaran. Muka manis kerja tipu-tipu. Daripada aku pusing, aku pergi tebang hutan, menanam jagung di kebun kita.